Cilacap terkini. Tunggu rekomendasi Farid Ma'ruf enggan sebut calon wakil bupatinya. Eksklusif telusur pilkada. Alhamdulillah saya laporkan hari ini yang sudah dipanggil oleh DPD Provinsi itu baru satu orang, Pak Farid Ma'ruf, mantan sekda. Menunggu rekomendasi dari DPP Partai Golkar, Farid Ma'ruf dalam eksklusif bersama telusur pilkada Jurnal Media enggan sebut calon wakil bupatinya. Eksklusif Jurnal Media. Itu hanya satu Pak, yang mendaftar atau yang di itu Pak Farid. Gimana Pak? Ya itu kan suatu kehormatan bagi saya bahwa nanti akan diadakan survei oleh Golkar baik dari internal partai maupun eksternal partai. Saya sih berharap mungkin tidak hanya saya, banyak yang lain yang perlu dicoba untuk diadakan survei. Saya kira gitu Mas Ali. Ya, dari tindak lanjut kemarin Pak di Semarang Pak, mungkin ada informasi lanjutan Pak, atau dari DPD sudah memberikan informasi bahwa hasilnya seperti apa? Belum sih, belum ada. Kita setelah ketemu dengan Pak Pangga gitu, terus kita juga ketemu dengan pengurus partai gitu, kita mengadakan diskusi untuk ke depan, masalah keanggotaan dan sebagainya. Itu hanya sebatas itu saja setelah kita dari Semarang. Ya Pak, kalau boleh berandai Pak, ketika rekomendasi itu eksternal dan internal tidak ada dan muncul rekomendasi untuk bupati Pak, Farid dari Golkar bupati Pak, gimana Pak? Ya nanti nunggu dulu Mas Ani, ya nunggu survei kan gitu. Jadi kita nggak boleh berandai-andai kan gitu. Jadi kita nunggu rekom, kita nunggu survei. Kalau surveinya bagus ya silahkan, kalau tidak bagus ya nggak usah. Menurut saya gitu. Tapi bahasa masyarakat ketika baliho Pak Farid sudah ada di mana-mana Pak, bukan hanya di baliho, di hati juga di masyarakat sudah. Itu gimana Pak dengan baliho yang dipasang oleh siapa Pak? Baliho itu kalau ya pernah sih ada yang telepon minta foto mau masang baliho, itu dari teman-teman Mas Kowo kan dulu dari Lanus, jadi dari komunitasnya itu, komunitas Mas Kowo izin masang baliho, ya saya bilang ya monggo, yang penting saya tidak perintah gitu. Itu saya sampaikan kepada teman-teman. Terus di mana-mana saya pernah nggak lihat itu di mana-mana, pikir saya hanya lihat satu dua lah yang ada. Kalau saya pas ke kota saya lewat hanya itu saja, atau teman-teman kadang-kadang nge-share ke saya ini ada baliho dan sebagainya. Itu gitu Mas Ali. Itu balihonya kelihatannya calon bupati Pak. Nah itu tanya Mas Kowo itu. tanya Mas Kowo. Wong itu yang desain kan Mas Kowo itu. Saya hanya semoga terserah jenengan Mas Kowo, sesuai dengan selera jenengan, saya bilang. Artinya dukungan masyarakat itu mengalir ke Pak Farid, mungkin HP Pak Farid sudah berapa ormas atau berapa elemen masyarakat yang sudah memberikan dukungan pasca dipanggil Golkar, atau mungkin dengan baliho tersebut Pak? Saya nggak ngitung sih ya, saya nggak ngitung berapa yang WA, berapa ormas dan sebagainya lah. Ya yang penting kalau ada orang WA ke saya, ya saya baca. Kalau perlu saya jawab ya saya jawab, tapi kalau tidak perlu saya jawab ya tidak saya jawab. Tapi insya Allah semua yang WA ke saya itu saya baca. Artinya Golkar partai besar Pak, 3 pemenang di Kabupaten Cilacap. Mungkin ini menjadi kendaraan eksklusif Pak untuk Pak Farid menuju Cilacap yang lebih berjaya atau gimana Pak? Itu tanya Mas Indi aja sama Mas Kowo. Jadi di situ kan ada apa ya, Cilacap yang lebih bercahaya, itu juga bukan ide dari saya sih, itu dari teman-teman kita gitu, sehingga kita sifatnya ya diam saja sih gitu. Kalau Pak Farid di R1 Pak, Bupati Pak, mungkin ada pandangan waktunya nanti siapa Pak, dari unsur mana Pak? Kita jangan terlalu jauh lah Mas Ani.
Wong ini kan belum jelas, masa sudah bilang R2. Nanti aja, Mas Ani harus sabar menunggu perkembangan politik di Cilacap yang semakin hari semakin ramai. Tapi saya harapkan ya ramai yang kondusif, ramai yang adem ayem tapi dinamis. Jadi tidak boleh saling mempertentangkan. Mari kita jaga kesatuan dan persatuan untuk masyarakat Cilacap, kan gitu. Jadi politik boleh ramai tapi hati tetap dingin. Saya harapkan gitu. Ya, dari 4 nama yang beredar Pak Samsul, Pak Taufik, Pak Awal, atau mungkin Bu Teti, Pak. Mungkin dari 3 ini siap bertarung Pak ya, dari 4 ini Pak? Yang itu orang-orang itu sebenarnya siap loh. Ada Pak Taufik, Pak Awal, Pak Samsul, Bu Teti, karena itu kan sudah terjun ya. Yang 3 Pak Taufik, Pak Samsul, Bu Teti sudah terjun lama di politik, mungkin dia sudah siap bertarung. Termasuk Pak PJ, Pak Awal juga katanya mau bertarung. Berarti kan ini ada 4 orang kandidat yang untuk siap bertarung. Kelihatannya begitu, kelihatan yang saya lihat gitu. Artinya dari kandidat itu komunikasi jalan terus Pak? Atau mungkin bisa Pak Farid di Bupati, mungkin Pak Samsul di Wakil, atau sebaliknya Pak? Atau mungkin dengan Pak Taufik, atau dengan Pak Awal, atau dengan Bu Teti? Itu kan semuanya bagus semua ya orang ya. Itu bagus semua 4-4-nya. 4-nya juga komunikasi dengan saya lewat telepon, lewat WA, apalagi di hari Lebaran ini ya kita saling mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kan gitu. Ini yang kita lakukan kepada 4 orang ini kan. Kita komunikasinya bagus dengan 4 orang ini. Kalau boleh memilih Pak, dari 4 orang ini yang paling di hati Pak Farid mana Pak? Ya itu kan 4 orang bagus semuanya. Jadi semuanya di hati saya, semuanya 4 orang. Mungkin sampaikan Pak kepada masyarakat Kabupaten Cilacap yang mungkin hari ini menunggu Pak keputusan deklarasi, kapan Pak Farid akan deklarasi, atau Pak Farid mau kemana, atau menunggu Golkar, atau menunggu yang lain Pak? Mau Pak? Ya kita nunggu perkembangan lah Mas Ani, kita nunggu perkembangan yang ada. Jadi kita tidak perlu kesusu, terburu-buru kan gitu. Kita akan melihat perkembangan politik yang ada di Cilacap. Bagaimana perkembangannya? Nah, nanti kita akan mengambil keputusan. Kita tidak akan terburu-buru, gitu Mas Ani. Oke Pak, terima kasih Pak. Telusur Pilkada Jurnal Media.